Hai, saya Ratna Titi Wulandari dari SMP Negeri 3 1 Atap, Borobudur. Letaknya di perbukitan Menoreh, sekitar 3 km menuju puncak Suroloyo. Masyarakatnya secara umum sebagai petani dan peternak. Suasananya sejuk, tetapi jalanan berliku dan tajam. Terkadang kalau musim hujan harus ekstra hati-hati karena licin dan berliku. Bahkan seringkali terjadi longsor ketika musim hujan dan tanah menutupi jalan, sehingga kami harus ekstra hati-hati. Ya, inilah SMP Negeri 3 1 Atap, Borobudur. Sampai dengan saat ini, kami sudah bertugas di SMP Negeri 3 1 Atap, Borobudur selama 15 tahun 7 bulan. Kondisi anak-anak di SMP Negeri 3 1 Atap, Borobudur kurang terjaga kebersihannya. Hal ini karena ketika di musim kemarau banyak daerah yang kesusahan air sehingga butuh dropping air dari pemerintah. Akibatnya ada yang tidak mandi dan akhirnya mengalami sakit kulit. Selain itu, pemahaman terkait hidup bersih masih kurang karena pendidikan warga sekitar relatif masih rendah. Nah, di daerah kami juga terindikasi banyak anak-anak yang melakukan pernikahan dini. Nah, akibatnya adalah banyak anak-anak yang kondisi broken home, sehingga sebagian besar kurang perhatian dari orang tuanya dalam belajar. Hal ini sangat berdampak di dalam proses pembelajaran di kelas. Begitu juga ketika proses pembelajaran di sekolah itu sendiri, guru-guru masih belum maksimal menjalankan pembelajaran yang menumbuhkan karakter siswa yang sesuai dengan profil pemuda Pancasila. Nah, tahun pelajaran 2022-2023 merupakan tahun pertama kami melaksanakan kurikulum Merdeka secara mandiri, yang mengakibatkan adanya program P5 sebagai kokurikuler sekolah. Sehingga dalam mewujudkannya, banyak hal yang harus dipelajari. Karena P5 yang akan kami laksanakan adalah yang pertama kali. Tantangannya adalah banyaknya amanah yang diberikan sebagai wali kelas, sebagai pengajar ekstra, bendahara, baik koperasi atau yang lain, sebagai jadwal saring bersama, kemudian sebagai penilai kinerja guru, memberi jam tambahan setelah jam belajar siswa, tugas rangkap di non-induk, kemudian koordinator P5 itu sendiri. Yang kedua, siswa yang belum terfasilitasi belajar dalam menumbuhkan karakter profil pemuda Pancasila, baik dari rumah ataupun dari sekolah. Dari rumah yang anak-anak tidak terfasilitasi karena background dari orang tua yang pendidikan relatif rendah dan yang broken home itu sendiri. Kemudian, bagaimana menjelaskan ekoenzim di P5 itu sebagai langkah dalam mewujudkan peduli terhadap lingkungan, yaitu dengan mengolah sampah organik. Kemudian tantangan berikutnya adalah bagaimana mendapatkan kulit buah segar ataupun sayur dalam jumlah yang banyak. Tentu saja pihak yang terlibat adalah kepala sekolah, warga sekolah, dan donatur kulit buah. Berdasarkan situasi dan tantangan yang ada, maka kami melakukan aksi melatih bernagoro, yaitu membuat ekoenzim untuk melatih bernalar kritis dan bergotong royong. Merupakan sebuah program P5 yang bertemakan gaya hidup berkelanjutan dengan topik ekoenzim untuk keperluan sehari-hari berdimensi bernalar kritis dan gotong royong. Tujuannya dari kegiatan ini adalah mewujudkan siswa mempunyai karakteristik profil pemuda Pancasila diantaranya yaitu gotong royong dan bernalar kritis. Lalu bagaimana untuk mewujudkan aksi ini? Yaitu dengan langkah-langkah belajar berbagai sumber, sosialisasi di forum, membuat modul bersama, fokus proses P5 adalah karakter. Jadi penekanan di sini adalah
fokusnya adalah membentuk karakter siswa. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkah dalam kegiatan P5 itu sendiri, yaitu ada 6 langkah. Yang pertama adalah pengenalan ekoenzim, kemudian kontekstualisasi, aksi, yaitu membuat ekoenzim itu sendiri, kemudian refleksi siswa, yaitu siswa melakukan refleksi ketika setelah melakukan kegiatan P5, kemudian tindak lanjutnya, yaitu sebagai hasil dari ekoenzim adalah siswa sudah mengetahui bagaimana cara pengolahan sampah organik yang menghasilkan sejuta manfaat dan mulai berkembang cara mengolah sampah organik dan organik. Dan selanjutnya adalah proses pembuatan sabun dari ekoenzim itu sendiri. Kemudian langkah yang keenam adalah dilanjutkan dengan selebrasi. Nah, dalam selebrasi ini siswa diajak ke pasar untuk menjual dari hasil pembuatan ekoenzim itu sendiri. Nah, di sana siswa melakukan edukasi terhadap warga masyarakat terkait apa itu ekoenzim. Refleksi yang kami lakukan menggunakan 4F, yaitu yang pertama fact atau peristiwa, di mana kami sudah melatih siswa untuk melakukan ekoenzim untuk meningkatkan atau mewujudkan karakteristik profil pemuda Pancasila, yaitu bernalar kritis dan bergotong royong. Kemudian pada F yang kedua itu feeling, perasaan. Kami merasa puas karena apa yang sudah menjadi tujuan sudah tercapai, di mana sudah mulai berkembang pola pikir atau karakteristik siswa dalam bernalar kritis, kemudian bergotong royong, sehingga perkembangan siswa sangat terlihat. Kemudian dampak bagi siswa selain karakter itu juga pengetahuan adanya pembuatan ekoenzim yang bermanfaat dalam peduli lingkungan. Kemudian dampak juga terhadap warga sekolah ataupun warga masyarakat yang sudah mulai mengetahui ekoenzim serta manfaatnya. Kemudian yang F ketiga, finding atau pembelajaran. Dalam pelaksanaan aksi ini kami mendapatkan banyak pelajaran. Yang pertama yaitu pelajaran bahwa berkembangnya karakteristik anak dalam bergotong royong, dalam bernalar kritis, kemudian lingkungan di sekolah sudah mulai mengetahui akan kegunaan ekoenzim, sehingga aplikasi ekoenzim dalam kehidupan sehari-hari di sekolah pun semakin tampak. Untuk anak-anak yang merasa gatal-gatal sudah tahu ke sekolah minta ekoenzim. Begitu juga dengan wali murid untuk gatal-gatal juga datang ke sekolah untuk beli ekoenzim. Selain itu juga untuk pupuk tanaman. Mulai mengolah sampah organik dan organik. Nah, kemudian dapat melatih anak dalam berjualan di pasar gitu ya. Nah, kemudian F yang keempat adalah future atau penerapan ke depan. Nah, otomatis nanti untuk pembuatan ekoenzim akan terus dilanjutkan karena itu adalah salah satu langkah dalam rangka peduli terhadap lingkungan dan akan diperluas dampaknya untuk praktik baik-baik di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Dan sudah mulai berbagi praktik baik sudah di sekolah yang lain ataupun di dinas kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Huda Putranto, Kepala SMP Negeri 3 1 Atap Borobudur. Saya melihat hasil dari kegiatan P5 yang dimotori oleh Ibu Ratna Titi Wulandari berhasil mengasah dimensi gotong royong dan bernalar kritis siswa. Dan tahu manfaat ekoenzim, dan juga tahu bahwa ekoenzim bisa dibuat sabun. Kami juga berani untuk mengajukan pertanyaan dan menanggapi pertanyaan dari tim lain dengan baik. Setelah melakukan proses pembelajaran P5, anak-anak sudah bisa bekerja sama dengan teman-temannya, kemudian sudah berani mengeluarkan pendapat. Anak-anak senang, mereka menikmati, mereka memanfaatkan dengan maksimal apa hasil dari kegiatan mereka. Kami berharap dengan dedikasi sekaligus pengabdian yang ditunjukkan oleh Ibu Ratna Titi Wulandari dapat mengantarkan beliau memperoleh pengakuan secara lebih luas melalui kegiatan Jambore GTK Hebat tahun 2024.